Halo, selamat bertemu kembali dengan saya. Minggu ini adalah pertemuan yang ke-11. Minggu ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Baik, kita lihat dulu. Apa itu laporan keuangan? Kalau laporan keuangan itu merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja sebuah perusahaan, yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Nah, ini adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 4 ya. Ada laporan neraca, laporan laba rugi, dan 2 berikutnya akan kita bahas di pertemuan ke-13 2 minggu yang akan datang. Nah, khusus untuk di pertemuan ke-11 ini kita hanya membahas tentang laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan keuangan laba rugi. Nah, ini laporan neraca ini adalah merupakan laporan keuangan yang utama. Ya, laporan keuangan utama yang dihasilkan dari proses akuntansi adalah neraca. Nah, ini yang akan kita bahas berikut. Neraca ini merupakan suatu daftar yang menggambarkan aktiva atau hartanya perusahaan, kemudian kewajibannya perusahaan dan modal yang dimiliki oleh perusahaan ya pada periode tertentu. Kita harus mengetahui aktiva itu apa, kemudian pasiva yang meliputi kewajiban dan modal itu apa saja. Baik, aktiva adalah merupakan semua kekayaan dari suatu perusahaan yang dinilai dengan uang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Kemudian aktiva ini bisa digolongkan menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Oke. Aktiva lancar ini atau current asset ini adalah uang tunai dan harta-harta lain yang dapat diukur dengan uang tunai dengan segera dan pemakaiannya dalam operasi perusahaan ya dalam jangka pendek atau 1 tahun maksimal. Kemudian untuk jenis-jenis aktiva lancar ini sendiri ada 7. Yang pertama, kas. Kas ini merupakan semua uang tunai yang dimiliki perusahaan dan juga surat-surat berharga yang berfungsi sebagai uang tunai seperti cek, wesel pos, serta simpanan di bank sewaktu-waktu dapat diambil atau demand deposit. Yang kedua, efek-efek atau marketable securities. Ini merupakan surat-surat berharga seperti saham dan obligasi yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Yang ketiga, piutang atau account receivable adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang pelunasannya dalam jangka pendek tanpa disertai perjanjian secara tertulis yang timbul karena penjualan barang atau jasa yang timbul karena adanya transaksi dalam periode tertentu. Kemudian ada yang namanya wesel tagih. Nah, ini merupakan tagihan perusahaan pada pihak lain yang disertai dengan perjanjian secara tertulis sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Ya.
Pada dasarnya wesel tagih dan piutang itu sama ya, mirip ya, karena sama-sama tagihan perusahaan pada pihak lain. Tapi ada hal yang membedakannya. Kalau piutang itu tidak disertai dengan perjanjian secara tertulis. Tapi kalau wesel tagih itu disertai dengan perjanjian secara tertulis dengan ketentuan dalam undang-undang. Baik, untuk wesel tagih ini timbul karena adanya penarikan wesel, kemudian ada penerimaan promise atau accept. Ya, berikutnya yang kelima, di sini ada persediaan barang dagang. Adalah barang dagangan yang dimiliki perusahaan pada saat penyusunan neraca. Nah, khusus dalam perusahaan manufaktur, ya, perusahaan industri. Nah, inventory ini, persediaan barang dagang ini terdiri dari bahan baku, kemudian barang setengah jadi atau barang dalam proses, kemudian ada yang namanya barang jadi. Kemudian yang keenam, di sini ada pendapatan yang masih harus diterima. Ini merupakan pendapatan yang telah menjadi haknya perusahaan tetapi belum diterima, sehingga merupakan piutang penghasilan. Ya, pendapatan yang masih harus diterima itu bisa merupakan piutang penghasilan. Nah, ini seperti contohnya ya, bunga yang masih harus diterima, kemudian ada sewa yang masih harus diterima. Nah, ini catatan buat kita ya. Ini pendapatan yang masih harus diterima ini ya, sebelum jatuh tempo itu dikatakan piutang. Kita catat sebagai piutang atau nama rekeningnya itu piutang. Ya. Tapi kalau setelah tanggal jatuh temponya ya, maka dikatakan atau dicatat sebagai nama rekeningnya dicatat sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini untuk pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketujuh, ada yang namanya biaya dibayar di muka atau persekot biaya. Nah, ini merupakan biaya yang telah dibayar atau dikeluarkan perusahaan tetapi belum menjadi kewajiban atau belum digunakan. Ya, hal-hal yang termasuk dalam biaya dibayar di muka ini yaitu pertama asuransi, ya, asuransi dibayar di muka, kemudian ada persediaan, kemudian ada sewa, ada bunga, ada gaji. Nah, tentunya semuanya ini dibayar di muka, maka dikatakan biaya. Ya, biaya dibayar di muka. Nah, tadi barusan untuk aktiva lancar. Nah, sekarang yang kedua untuk aktiva tetapnya, fixed asset. Aktiva tetap ini merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Dalam arti tidak dapat segera dijadikan uang tunai. Contoh yang pertama itu penanaman modal atau investment adalah pemilikan surat-surat berharga berupa saham atau obligasi ya, dengan maksud dimiliki dalam jangka panjang untuk jangka panjang ya, untuk memperoleh penghasilan atau bisa jadi mengontrol perusahaan lain ya. Nah, bentuk investasi antara lain dalam bentuk saham dan yang kedua obligasi. Oke, berikutnya untuk aktiva tetap ini ada yang namanya plant equipment ya, tanah, bangunan dan peralatannya yang dimiliki perusahaan.
Nah, ini merupakan semua aktiva berwujud, ya, yang umumnya lebih dari 1 tahun penggunaannya. Tanah kan panjang tuh jangka waktunya, ya sampai kapanpun ya bisa menjadi hartanya selagi kita memiliki tanah itu. Begitu juga bangunan, jangka waktu pemakaiannya kan panjang. Bangunan kalau udah mulai rusak sedikit ya hanya tinggal direnovasi aja, nggak perlu dibongkar terus dibangun kembali, ya cukup direnovasi saja. Namun ya bangunan tersebut akan selalu ada, ya kan, penggunaannya lebih dari 1 tahun, jangka panjang dalam waktu lama. Begitu juga dengan peralatannya seperti kendaraan operasional, contoh mobil, motor. Kalau rusak ya nggak tidak dibuang begitu saja kan, tapi bisa diperbaiki. Jadi bisa dimanfaatkan atau dipergunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, ya, maka disebut lebih dari 1 tahun. Ya, ini adalah termasuk aktiva tetap. Yang ketiga, ada yang namanya aktiva tetap tidak berwujud. Yang tadi ada wujudnya, tanah, bangunan, mobil, motor, kendaraan, atau mesin-mesin, atau komputer, mesin-mesin bubut misalnya, ya pokoknya mesin-mesin deh, mesin generator dan sebagainya. Nah itu ada wujudnya, aktiva tetap yang berwujud. Nah, tapi yang untuk yang ketiga ini aktiva tetap tidak berwujud. Nah itu intangible fixed asset. Nah ini merupakan kekayaan atau hak yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai, tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Contohnya, pertama ada yang namanya goodwill. Goodwill ini merupakan suatu nilai yang dimiliki suatu perusahaan yang timbul atau yang ada karena keistimewaan yang dimiliki perusahaan, keistimewaan tertentu. Ya, contoh elektronik. Nah, kalau elektronik itu kan kita nggak jauh-jauh dari laptop ya misalnya. Nah, laptop, maaf ya Ibu sebutkan di sebuah merek. Nah, contoh laptop Apple. Ya, kenapa ada orang yang berusaha, berupaya untuk bisa memiliki Apple, laptop Apple dibandingkan laptop apa gitu ya, yang lebih, ya dikatakan lebih miring harganya, ya karena apa? Dia memiliki si laptop Apple ini, dia memiliki keistimewaan tertentu, misalnya ya yang kita ketahui, dia kelebihannya dibandingkan laptop-laptop merek lainnya, ya dia ada antivirusnya. Sampai kapanpun dia ya yang namanya virus itu ya apa ya, bisa di blok atau bisa otomatis dia tidak bisa masuk virus itu ke laptop yang namanya merek Apple tersebut. Nah, itu contoh dia memiliki keistimewaan. Ya, satu keistimewaan. Maka sesuai dengan harganya, ya biasanya presiden, direktur atau CEO, Chief Executive Officer itu lebih merasa nyaman untuk menggunakan laptop merek tersebut dibandingkan merek-merek lainnya, karena dia yakin lebih aman. Semua rahasia-rahasia atau data-datanya perusahaannya ya oleh si pemilik, owner perusahaan itu dia merasa aman, nyaman untuk menggunakan. Nah, itu karena dia memilih merek tertentu karena ada keistimewaannya. Nah, maka keistimewaan inilah yang dikatakan goodwill tadi. Ya, goodwill si perusahaan Apple. Nah,
Nah, inilah harta atau yang dikatakan aktiva tetap yang tidak ada wujudnya. Itu dimiliki oleh perusahaan si Apple tadi. Nah, itu contoh. Ini salah satu contoh untuk goodwill. Berikutnya ada namanya aktiva tetap tidak berwujud hak paten, ya, dalam bentuk hak paten, ya, hak cipta, ya. Nah, hak paten ini merupakan hak suatu perusahaan atas pembuatan suatu barang atau menciptakan suatu barang. Nah, tentu dilindungi oleh undang-undang dari peniruan-peniruan. Nah, inilah hak paten. Hak paten inilah merupakan aktiva tetap perusahaan tidak berwujud. Oke. Yang ketiga ada yang namanya hak merek atau trademark. Nah, ini merupakan pemakaian suatu tanda atau simbol atau logo misalnya dalam perdagangan. Ya, misalnya ada merek apa. Nah, kita tentu di kehidupan kita sehari-hari itu ada yang namanya merek-merek tertentu yang kita tahu, ya, yang pernah kita gunakan. Nah, itu mereka memiliki kalau yang original, yang ya memang asli, mereka yang punya mereknya. Contoh, maaf saya sebutkan lagi, Nike atau dan sebagainya, ya. Nah, itu mereka pasti memiliki hak merek, ya. Mereka mendaftarkan untuk hak mereknya mereka yang mereka punya, misalnya si perusahaan Nike. Nah, mereka memiliki hak merek, ya, dalam perdagangan yang pastinya dilindungi oleh undang-undang dari peniruannya. Kira-kira bisa ya kalau suatu ketika si pemilik perusahaan Nike ini ingin mengklaim ada sebuah peniruan yang ditemukan oleh mereka. Nah, kalau mereka merasa mereka harus melindungi hak merek mereka, mereka memperjuangkan itu bisa loh menjadikan sebuah kasus hukum, ya. Jadi tentu hak merek ini dilindungi oleh undang-undang dari peniruan. Nah, ketiga ini goodwill, hak paten, hak merek ini merupakan aktiva tetap tidak berwujud. Intangible fixed asset. Oke, ini harus kita ingat, harus orang akuntansi yang sudah belajar ini harus selalu diingat, ya. Ada yang namanya tidak berwujud itu, goodwill, hak paten, hak merek. Oke. Yang keempat, ini ada aktiva lain-lain. Ini merupakan aktiva tetap yang karena sifatnya tidak dapat dimasukkan dalam kelompok-kelompok yang sebelumnya yang sudah dijelaskan. Oke, contoh satu, piutang yang pembayarannya lebih dari 1 tahun. Kemudian ada simpanan di bank yang tidak dapat diambil. Apa tuh contohnya? Ya, tidak dapat diambil dalam waktu tertentu atau ya semacam deposito ya. Nah, kita lihat hutang. Tadi sudah aktiva, ya, aktiva. Kemudian ada yang namanya hutang. Di dalam laporan neraca itu hutang dan modal ini pun yang menjadi kewajiban atau yang masuk di posisi pasifa ini pun harus dicatat di dalam laporan neraca, ya. Oke, kita lihat. Hutang ini, ya, merupakan hutangnya perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi pada waktu yang akan datang. Nah, hutang ini sendiri atau kewajiban ini bisa digolongkan menjadi dua, ya. Yang pertama hutang jangka pendek atau dikatakan hutang lancar, ya. Nah, ini hutang jangka pendek ini merupakan hutang yang pembayarannya dalam jangka pendek, ya. Contoh jenis-jenis hutang jangka pendek, ya. Pertama, account payable, ya. Ini merupakan hutang jangka pendek yang
tidak disertai perjanjian tertulis. Ini bisa muncul atau timbul karena adanya transaksi pembelian secara kredit, ya, tidak disertai perlindungan undang-undang, ya. Nah, tapi coba kita lihat yang kedua. Nah, ini mirip tapi tak sama lah, ya, karena ada perbedaannya. Wesel bayar. Nah, wesel bayar ini tadi kan sebelumnya di Aktiva ada yang namanya wesel tagih. Nah, sekarang ada yang namanya di utang di Pasiva itu ada yang namanya wesel bayar. Kebalikannya. Wesel bayar ini adalah utang jangka pendek yang disertai perjanjian tertulis, ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, untuk yang nomor 2 dan nomor 1 ini sama-sama hutang. Sama-sama hutang jangka pendek. Namun perbedaannya untuk wesel bayar ini disertai perjanjian sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, ini perbedaannya. Hutang dan wesel bayar. Oke, next. Yang ketiga, ada yang namanya beban-beban yang masih harus dibayar. Ini merupakan suatu kewajiban yang telah menjadi beban atau seharusnya sudah dibayar, tetapi belum dibayarkan karena belum tiba saat pembayarannya. Nah, untuk contoh, ya, upah yang masih harus dibayar, kemudian ada bunga yang masih harus dibayar, ada sewa yang masih harus dibayar, kemudian ada pajak yang masih harus dibayar. Nah, kira-kira di pertemuan ini ya, berikutnya ini ada pembahasan yang membahas tentang upah yang masih harus dibayar, kemudian contoh-contoh perhitungannya seperti apa, kemudian untuk bunga yang masih harus dibayar, sewa yang masih harus dibayar. Nah, ini semua ada contoh perhitungannya, ya, tapi dibahas terpisah, ya, di materi yang berbeda, ya. Nah, ini semua ada perhitungannya. Oke. Nah, semua ini merupakan beban-beban yang masih harus dibayar. Oke. Nah, nomor 4 yang berikutnya, penghasilan yang ditangguhkan. Yang ditangguhkan. Ini maksudnya apa, ya? Nih, merupakan penerimaan persekot pembayaran dari pihak lain, ya. Nah, penghasilan yang belum menjadi haknya perusahaan, ya, belum sepenuhnya, belum seutuhnya menjadi hak perusahaan, ya, tetapi sebetulnya memang sudah diterima pembayarannya, ya, kita sudah menerimanya, tapi belum sepenuhnya menjadi hak kita, benar-benar menjadi hak kita uang itu, uang yang kita terima itu. Nah, itu apa sebabnya? Nah, ini sudah dibahas dalam materi yang terpisah, ya. Oke. Ini contohnya bunga diterima di muka, sewa diterima di muka. Nah, ini sudah ada pembahasannya, ya, di materi yang berbeda. Oke, berikutnya. Nah, tadi ada hutang lancar. Sekarang kita membahas tentang hutang jangka panjang, long term debt, ya. Merupakan hutang perusahaan kepada pihak lain yang pelunasannya dalam jangka panjang lebih dari 1 tahun, ya, dihitung dari tanggal neraca. Oke, jenis-jenisnya ini ada 2. Yang pertama hutang hipotek. Nah, hutang hipotek itu apa, ya? Ya, hutang hipotek ini, ya, adalah hutang jangka panjang yang harus, ya, dengan jaminan aktiva tetap. Nah, kita boleh pilih aktiva tetap apa nih yang mau digunakan untuk sebagai jaminannya. Boleh sertifikat tanah atau sertifikat mobil, kendaraan, ya, peralatan itu loh, ya.
kendaraan operasional atau sertifikat atau apa ya, bukan sertifikat kendaraan, maksudnya BPKB-nya misalnya ya. Nah, kalau sertifikat gedung juga bisa, sertifikat gedung atau bangunan yang dipunya oleh perusahaan. Nah, tentunya ini namanya jaminan aktiva tetap. Ini harus ada untuk hutang hipotek ini. Ya, hutang jangka panjang dengan jaminan aktiva tetap. Nah, ini dikatakan hutang hipotek. Yang kedua ada namanya pinjaman obligasi. Nah, hutang jangka panjang ini bisa dalam bentuk pinjaman obligasi, bond payable. Nah, pinjaman obligasi ini sendiri merupakan surat tanda berhutang kepada pemegang, ya, pada pemegang dengan pembayaran bunga. Ya, ada bunganya dong. Ya. Nah, dengan pembayaran bunga yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Nah, ini dikatakan pinjaman obligasi. Oke, untuk hutang sudah selesai pembahasannya. Kita coba bahas untuk modal. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk modal owner equity. Ya, modal ini kan merupakan hak pemilik para perusahaan. Ya, para pemilik perusahaan. Ya, modal hak pemilik atau hak para pemilik perusahaan. Nah, ini tergantung dari jenis perusahaan ya. Jenis perusahaan itu ada 3. Perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, perusahaan perseroan. Nah, untuk ketiga-tiga ini bentuk modalnya itu berbeda-beda nih. Pemilik modalnya itu kan tergantung perusahaannya kecil atau sedang atau besar gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk modal perusahaan perseorangan itu hanya satu nama pemilik. Misalnya modal Tuan Yudi Pratama misalnya. Modal Nyonya Ani misalnya. Nah, modalnya itu hanya satu, nama pemiliknya hanya satu karena dia perusahaan perseorangan. Oke. Untuk yang perusahaan persekutuan, partnership, ini modalnya bisa lebih dari 2 orang. Ya, boleh 2 orang, boleh 3 orang. Ya. Nah, namanya siapa? Misalnya modal siapa? Modal tuan ini apa gitu ya. Jadi modalnya itu di perusahaan persekutuan itu ada lebih dari 2. Oke, boleh hanya 2, tapi boleh lebih dari 2. Ya, namanya perusahaan persekutuan. Untuk yang ketiga, perusahaan yang paling besar nih. Perusahaan perseroan, corporation. Ya, dalam perkiraannya ini ada yang namanya modal saham. Ya, capital stock. Modal saham. Ini kedua ini, modal saham dan laba ditahan, ini kedua ini ciri-ciri dari perusahaan perseroan. Inilah tandanya kalau perusahaan itu perusahaan besar ya. Ada yang namanya saham, ada yang namanya laba ditahan. Nah, itu. Oke. Dua-dua inilah ciri-cirinya untuk perusahaan perseroan. Ya. Modal sudah selesai, hutang sudah selesai, kemudian aktiva sudah selesai. Ibu jelaskan. Nah, namun mohon diingat ya, apa yang Ibu jelaskan ini ya, untuk laporan neraca ini sudah pernah Ibu sampaikan di pertemuan ketiga dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, di sana juga di pertemuan ketiga juga sudah Ibu jelaskan panjang lebar ini yang masuk dalam aktiva apa saja, yang masuk dalam pasifa hutang dan modal itu apa gitu ya. Jadi ini mengulang kembali, kita mengulang kembali, mengingat kembali
apa yang sekilas sudah dijelaskan di dalam pertemuan ketiga kemarin. Nah, sekarang pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 ini kita ulas lagi lebih dalam karena ini memang untuk kita persiapkan laporan keuangan, yaitu apa? Laporan neraca. Ya, laporan neraca. Nah, oke. Kita lihat ke bentuk laporan neraca itu seperti apa. Ya, yang namanya laporan neraca itu ada dua bentuk. Oke, yang pertama neraca bentuk staffel. Nah, bentuk laporan neraca yang tersajikan ya dengan aktiva di sisi kiri dan kewajibannya serta modalnya di sisi kanan. Jadi dikatakan sebelah menyebelahi, ya, sebelah menyebelahi. Oke, nah ini seperti ini contohnya, sebelah menyebelahi. Nah, di sisi kiri ini aktiva, di sisi kanannya pasiva. Oke. Jangan lupa jumlahnya aktiva dengan jumlahnya pasiva itu harus balance, harus sama. Nah, susunannya seperti ini. Untuk di sebelah kiri ada kolom aktiva. Untuk aktiva ini sendiri harus dicatat, aktiva lancar terlebih dahulu. Kita catat apa-apa saja yang masuk dalam aktiva lancar. Nah, baru kita catat kemudian aktiva tetapnya. Nah, aktiva tetapnya. Ya, baik yang berwujud maupun tidak berwujudnya, baru kita catat nih di sini. Kemudian baru kita jumlahkan keseluruhan. Jadi jumlah aktivanya berapa? Sekian, ya. Berikutnya di sisi kanan di bagian pasiva, ya. Kita harus mencatat terlebih dahulu hutang jangka pendek. Apa-apa saja yang masuk dalam hutang jangka pendek. Nah, kemudian baru kita catat hutang jangka panjangnya. Ya, baru yang terakhir di bawah, bagian bawah kita catat modalnya. Nah, setelah itu baru kita totalkan semua hutang dan kita tambahkan dengan jumlah modal, semua modal yang dipunyai atau yang dimiliki oleh perusahaan, baru kita dapatkan jumlah pasiva. Ya, pasiva. Tentu harus diingat jumlah aktiva dan jumlah pasiva itu harus balance, harus sama. Nah, ini adalah neraca bentuk staffel. Neraca bentuk staffel, jadi sebelah menyebelahi, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, bagaimana dengan bentuk yang kedua? Bentuk yang kedua ini neraca bentuk skontro. Ya, ini merupakan bentuk laporan neraca yang menyajikan elemen-elemen neraca yang melajur dari atas ke bawah. Susunannya itu dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Melajur. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Neraca bentuk kontrol. Nah, ini kolomnya ada dua, hanya dua. Di sini untuk saldonya, ya. Dan di sini untuk aktiva. Baru di bawah ini keterangan pasiva untuk pasiva. Posisikan apa-apa saja yang masuk dalam aktiva. Ya, kita jumlahkan, kemudian jumlahkan, barulah kita catat jumlah aktivanya di sini. Oke. Berikutnya baru kita catat pasifanya. Nah, pasifa apa-apa saja. Kemudian berikutnya harus kita cantumkan modal. Modalnya apa-apa saja nih yang dimiliki perusahaan. Modal saham, laba yang ditahan, sekian. Nah, kemudian baru kita jumlahkan total pasifanya berapa. Nah, baru kita taruh di sini, letakkan di sini. Nah, kita harus memperhatikan jumlah yang di sini sama yang di sini harus sama. Ya, nominalnya sama. Jumlah aktiva dengan jumlah pasiva itu sama. Baru dikatakan balance. Ya, baru benar.
laporan neracanya. Oke. Nah, ini adalah bentuk neraca bentuk skontro. Ya, jadi stafel ini sebelah menyebelahi ya. Ada sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian bentuk skontro dia melaju dari atas ke bawah. Ya, ini bentuk-bentuk laporan neraca. Berikutnya, ya. Yang kedua ada namanya laporan rugi laba. Tadi kan laporan keuangan itu ada 4. Yang kita bahas di pertemuan ke-11 ini ada 2 laporan keuangan, yaitu laporan neraca dan laporan rugi laba. Laporan neraca itu sudah selesai pembahasannya. Berikut kita masuk ke pembahasan untuk laporan rugi laba. Oke. Apa itu laporan rugi laba? Ya, merupakan suatu daftar. Laporan rugi laba merupakan suatu daftar yang menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam periode tertentu. Atau dengan kata lain, laporan rugi laba menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan. Nah, dalam laporan rugi laba ini kita bisa melihat apakah menguntungkan, apakah dia mengalami kegagalan atau mengalami kerugian, mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Seberapa besar keuntungannya atau kalau rugi dia seberapa besar kerugiannya. Nah, itu dalam periode tertentu. Jadi inilah ya laporan rugi laba. Hasil operasi perusahaan diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan ya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Oke, ini ada blok merah ini. Ini buat kita catatan penting. Apabila pendapatan lebih besar daripada biaya, maka dikatakan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan atau laba. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya, jika pendapatan lebih kecil dari biaya, maka perusahaan tersebut menderita kerugian, mengalami rugi. Ya. Jadi pendapatan ini apa? Pendapatan adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau hasil dari pemberian jasa. Ya, ini merupakan pendapatan perusahaan. Nah, kalau biaya itu apa? Biaya adalah ya harga pokok barang yang dijual dan jasa-jasa yang dikonsumsi ya untuk menghasilkan pendapatannya. Nah, inilah biaya. Oke. Pendapatan itu apa? Kemudian biaya itu apa? Ya, inilah penjelasannya. Oke, berikut ada yang namanya laba atau rugi. Itu bisa diperoleh dari mana? Bisa diketahui dari mana? Dari selisih lebih atau selisih kurang antara pendapatan dengan biaya. Jadi gambarannya ya secara singkat, dalam laporan rugi laba itu hanya ada ya pendapatan, kemudian berikutnya ada biaya. Jadi hanya ada pendapatan dan biaya yang kita catat yang kita masukkan dalam laporan rugi laba. Oke, ini contohnya, ini bentuk laporan rugi labanya. Nah, ketika kita mau membuat laporan rugi laba, tolong jangan lupa, selalu diingat, mau buat apapun itu, laporan neraca, laporan laba rugi atau rugi laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan itu ya, jurnal, kemudian kita kembali ke sebelum-sebelumnya, jurnal, buku besar, neraca lajur, itu sudah harus, mohon jangan lupakan. Anda membuat keterangan, ya, apa nama perusahaannya, mau perseorangan, persekutuan,
atau perseroan itu tetap harus dicatat nama perusahaannya apa, ya paling atas. Kemudian Anda harus membuat keterangan di situ. Yang kita buat ini apa? Nah, ini kita sekarang yang ada di hadapan kita ini tampilan untuk laporan rugi laba. Maka kita tulis di sini, kita cantumkan laporan rugi laba. Kemudian periodenya jangan lupa dicatat periode apa. Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember tahun sekian. Nah, ini contoh. Tolong yang ini bagian atas ini jangan pernah dihilangkan, jangan pernah dilupakan. Ini harus terlebih dahulu dibuat. Ya, harus dicatat terlebih dahulu, baru kita buatkan kolomnya, baru kita buatkan laporan yang mau kita buat. Nah, untuk bentuk laporan rugi laba seperti ini, pendapatan usaha sebesar sekian. Ya. Kemudian biaya, untuk total biayanya berasal dari mana? Kita catat satu-satu. Ya. Apalagi perusahaan yang besar, perseroan itu lebih detail, lebih rinci laporannya. Oke. Nah, ini contoh yang sederhana, biaya operasi ini seperti ini. Yang pertama ada biaya sewa sekian, biaya listrik sekian, biaya pemakaian perlengkapan sekian, biaya gaji sekian, biaya asuransi sekian, biaya lain-lain sekian. Nah, baru kita jumlahkan semua keseluruhan biaya operasionalnya sekian. Nah, apa yang harus kita lakukan kemudian? Nah, untuk pendapatan usaha sekian harus dikurangi dengan jumlah biaya-biaya tadi, keseluruhan biaya operasional. Nah, pendapatan dikurangi dengan apa? Jumlah biayanya. Jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah biaya. Maka baru didapatkanlah laba bersih atau rugi bersih. Ya. Bisa hasilnya itu menjadi laba bersih. Ya. Pendapatan lebih besar dari biaya-biaya. Maka kita mendapatkan laba bersih. Tapi ketika suatu periode terjadi ya pendapatannya sekian, ternyata pengeluarannya itu lebih besar. Ya, itu bisa saja terjadi ya. Itu sudah pasti apa? Kita mendapatkan rugi bersih hasilnya. Hasilnya yang di sini ini merupakan rugi bersih. Ya, ciri-cirinya yaitu pendapatannya sekian, ternyata biaya yang dikeluarkan lebih besar. Ya. Jadi maka rugi bersih kita catat di sini rugi bersih sekian. Oke. Nah, slide kita, materi kita sudah selesai. Ibu sudah selesai menjelaskannya. Semoga apa yang sudah ditampilkan dan Ibu jelaskan dari awal sampai akhir materi ini di pertemuan ke-11 ini semoga bermanfaat buat kita dan ini awal Anda untuk memulai membuat laporan keuangan perusahaan. Ya. Oke, untuk di pertemuan ke-13 nanti 2 minggu yang akan datang akan kita bahas lagi laporan keuangan kembali. Ya, ada 2 laporan yang belum dibahas di sini, maka akan kita bahas. Ya. Oke, sekian pembahasan kita untuk materi pertemuan ke-11 minggu ini. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, dan salam sehat buat kita semua. Sampai ketemu minggu depan ya. See you.